Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law. Ya, ini adalah suatu undang-undang yang baru saja disahkan pada bulan Oktober 2020 dan dalam prosesnya ada pro dan kontra. Pemerintah mengharapkan bahwa undang-undang ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi pada masa-masa yang akan datang. Sebetulnya Omnibus Law itu apa sih? Undang-undang tentang bea materai, itu kan dari tahun 1980-an. Nah, karena perkembangannya sudah maju, dilakukan revisi. Kemudian undang-undang misalnya tentang perpajakan, setelah sekian tahun dilakukan revisi karena kondisi ini sudah berubah. Nah, kalau dalam konteks ekonomi yang harus direvisi cukup banyak. Jadi mulai dari undang-undang tentang tenaga kerja, izin usaha, dan sebagainya. Ya, jadi ada banyak undang-undang yang perlu direvisi. Kalau kita revisi satu persatu, mungkin prosesnya akan lama. Jadi Omnibus Law ini adalah suatu undang-undang yang merevisi beberapa undang-undang sekaligus. Ya, jadi dilakukan revisi sekaligus sehingga tidak perlu dibahas satu persatu. Nah, itu merupakan programnya Pak Jokowi pada saat dia terpilih yang kedua kalinya, dan dia harapkan dapat membawa pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kenapa perlu ada Omnibus Law? Ya. Jadi Omnibus Law ini adalah suatu undang-undang yang diharapkan bisa memperbaiki kita punya daya saing, Indonesia punya daya saing. Berdasarkan survei dari OECD, ya, jadi ini survei untuk ekonomi di beberapa negara, dibandingkan indeks hambatan regulasi investasi. Jadi kita punya kalau orang mau berbisnis, hambatan regulasinya itu kita itu cuma lebih baik daripada Filipina. Kita kalah sama Thailand yang pemerintahannya bisa berganti setiap beberapa tahun sekali. Kita kalah sama Malaysia yang kalau kita lihat sekarang juga sedang ada drama pergantian pemimpin. Ya. Kita kalah dengan Laos, kalah dengan Brunei, kalah dengan Vietnam, kalah dengan Myanmar, Singapura, dan Kamboja. Heboh-heboh soal perang dagang, sudah ada perusahaan-perusahaan dari yang tadinya berpabrik di China, dia itu pindahkan. Nah, Indonesia itu mungkin kebagian tapi sangat kecil. Kenapa? Mungkin juga karena geografisnya, mungkin juga karena dia punya hambatan-hambatan regulasinya seperti itu. Nah, jadi Undang-Undang Omnibus Law itu diperlukan supaya kita lebih memiliki daya saing. Ya. Jadi diharapkan mungkin 2, 3, atau 4 tahun dari sekarang kita punya indeks hambatan investasi bisa meningkat. Secara perbandingan kita tuh tidak bersaing, harus diakui seperti itu. Nah, kalau kata tidak bersaing itu bisa dari banyak aspek. Memang kalau kita ikutin berita katanya kita tidak bersaing itu katanya lebih karena korupsi, ya, karena birokrasi. Korupsi atau itu kenapa bisa terjadi? Mungkin saja karena peraturannya ribet, orang mau sederhana, jadi dia melakukan langkah pintas. Tapi kalau misalnya sekarang aturannya dipermudah, diperjelas, kesempatan untuk melakukan itu juga tidak ada. Sudut pandang daripada suatu hal itu harus memang lebih luas, tapi tentu pro dan kontra tidak apa-apa. Apa efek daripada kita tidak berdaya saing? Nah, kita lihat di sini. Ini ada grafik neraca transaksi berjalan Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya langganan Netflix, langganan Zoom, bayar pasang iklan di Instagram gitu ya, itu berarti uang dari Indonesia mengalir ke luar negeri dalam bentuk jasa. Kemudian Bapak Ibu misalkan beli barang di online, barangnya itu misalnya barang dari China, barang dari Vietnam, berarti kita impor barang. Jadi uang-uang yang keluar dari Indonesia dalam bentuk impor barang dan jasa itu dikurangi dengan uang-uang yang masuk ke Indonesia dalam bentuk ekspor barang dan jasa, termasuk juga remitensi atau kalau TKI kerja di luar kirim uang ke Indonesia. Itu disebut dengan current account, transaksi berjalan. Nah, dari tahun 2011 ini ada yang di atas sama di bawah. Di bawah itu artinya negatif. Jadi artinya dari 2011 itu kita sudah mengalami defisit. Artinya jumlah uang yang keluar dari Indonesia lebih banyak daripada yang masuk. Itu sudah menjadi masalah ekonomi. Ya, pernah sampai kurang lebih 4% daripada kita punya PDB, pernah juga di 1%. Nah, kenapa begitu? Ya, karena kalau kita lihat barang konsumsi lebih murah diproduksi di luar negeri, di China seperti itu. Sehingga kalau kita beli barang, kalau kita mau cari harga termurah, banyak yang kita impor dari luar negeri. Kalau kita bicara BBM, kita punya kilang itu mungkin nggak memadai, sehingga BBM yang kita isi itu mungkin kilangnya di Singapura, sehingga kita impor BBM dalam jumlah besar juga untuk kebutuhan dalam negeri. Nah,
Dulu kenapa bisa positif Pak? Karena dulu harga sawit sama harga batu bara bagus. Kita banyak ekspor batu bara. Tapi begitu harga sawit sama harga batu bara sekarang turun, hasil ekspor daripada batu bara dan sawit itu sudah tidak menutup lagi daripada impor-impor tersebut. Jadi perlu dilakukan perbaikan. Perbaikannya apa? Bagaimana caranya supaya kilang dibangun dalam negeri? Orang yang bangun kilang, kalau kita ikutin berita, nggak jadi. Kenapa? Karena mungkin katanya kirim surat sudah bertahun-tahun nggak ada yang proses. Atau harganya mahal atau apa. Ini memang diperlukan supaya kita punya defisit neraca transaksi berjalan bisa berkurang. Kalau misalnya ini berkurang, itu akan berpengaruh ke depan dalam hal kurs nilai tukar. Jadi kalau misalnya uang yang keluar dari Indonesia lebih banyak daripada yang masuk, berarti kita akan butuh dolar banyak. Kalau kita butuh dolar banyak, maka setiap tahun dolar akan naik terus. Kenapa? Karena kita harus butuh dolar untuk bayar ke luar negeri. Sementara uang dolar yang masuk ke kita sedikit. Nah, seperti itu. Ya, jadi defisit neraca transaksi berjalan ini targetnya bisa dikurangin, semakin lama semakin kecil dan kalau bisa positif. Kan terakhir kita negatifnya bertambah kecil Pak. Yang tadinya negatifnya sampai 8 juta US dollar sekarang tinggal 2,8. Ini bukan karena kita lebih banyak ekspor. Simple karena kita punya ekonomi lagi lesu pada saat PSBB, ya. Pabrik-pabrik kita itu kalau bikin obat, dia punya bahan baku banyak yang impor. Ya. Kemudian kita punya konsumsi juga banyak yang impor. Jadi kalau misalnya pas ekonomi lagi lesu, impornya berkurang gitu saja sih. Tapi bukan berarti itu menjadi suatu berita yang bagus. Nah, undang-undang Omnibus Law ini ditargetkan supaya pabrik lebih banyak dibangun di sini, bahan baku dibangun di sini sehingga lebih bagus. Ini adalah ringkasan daripada Omnibus Law yang saya kutip dari kata data. Ada yang versi 1000 halaman, tapi terakhir versinya 900-an halaman. Nah, jadi Omnibus Law ini merevisi beberapa klaster sekaligus, mulai dari perizinan usaha, UMKM, research, kawasan ekonomi khusus, investasi, tenaga kerja, KEK, kemudahan berusaha dan seterusnya. Yang menjadi demo itu memang yang pasal tenaga kerja. Ya, karena ada perubahan daripada beberapa misalnya seperti pesangon, seperti ketentuan-ketentuan, ya seperti perjanjian kerja dan lain-lain itu menjadi objek demo. Nah, kalau dari pasar modal bagaimana? Pasar modal kami melihat aspek perpajakan, karena aspek perpajakan ini merupakan sesuatu yang bersifat positif dan langsung. Jadi aspek perpajakan ini kalau boleh saya ringkas seperti ini. Kalau dulu Bapak Ibu misalnya beli saham Bank BRI, beli saham Gudang Garam, HM Sampurna, ya, Bank BCA gitu ya, Anda terima dividen, itu pada saat terima dividen Anda dipotong pajak 10%. Ya, jadi kalau misalnya dia membagikan dividen 10 juta rupiah, Anda terimanya 9 juta. Kalau perusahaan yang beli saham ya, dan kepemilikan sahamnya di bawah 25%, itu pada saat dia bagi dividen 10 juta, perusahaan kena pajak lebih besar, 1.500.000 atau 15%. Ya, jadi kalau reksadana beli sahamnya bagi dividen, kita bayar pajaknya itu 15%. Ya. Nah, dengan adanya Omnibus Law ini, itu PPh atas dividen dinolkan. Yang tadinya per orang kena 10, perusahaan kena 15, itu jadi 0. Nah, ada lagi namanya subjek pajak luar negeri. Jadi yang beli saham kita itu nggak hanya orang dalam negeri saja, termasuk juga luar negeri. Termasuk juga pemegang saham beberapa korporasi besar. Jadi seperti Astra itu pemegang saham utamanya 50%-nya ada di luar negeri. Nah, kalau orang badan di luar negeri membeli saham Indonesia dan saham Indonesia membagikan dividen, pajaknya lebih besar, 20%. Nah, dengan adanya perpajakan di Cipta Kerja ini, kalau nanti dividen tersebut direinvestasikan di Indonesia, itu pajaknya jadi 0. Ya. Jadi pemerintah itu melakukan upaya supaya dividen-dividen yang lokal itu terima dana lebih banyak sehingga dia investasinya juga lebih banyak. Kalau orang asing, baik perorangan ataupun badan hukum, yang tadinya dia kalau investasi Indonesia dapat dividen dia tarik ke negara dia harapkan dividen tersebut pemerintah mengharapkan supaya investasi ke Indonesia. Nah, itu menjadi suatu sentimen positif. Kenapa positif? Investor hasilnya meningkat. Kemudian kalau dari uang, ketika seperti Astra, Unilever bagi dividen, uangnya tidak keluar negeri, tapi tetap dipertahankan dalam negeri. Ya, tentu ada syarat dan ketentuannya. Nah, kalau kita baca lebih detail lagi, ada juga aturan dividen begini. Kalau misalkan orang Indonesia, baik perorangan ataupun badan, punya investasi di luar negeri,
investasi di luar negeri tersebut membagikan dividen. Nah, selama ini kalau perorangan itu dividennya kena pajak progresif, bisa sampai dengan 30%. Jadi kalau misalnya kita investasi di Singapurnya memberikan keuntungan kita setara 100 juta, kita tarik ke 100 juta tersebut pada saat di SPT bisa kena pajak hingga 30%. Dengan aturan di perpajakan ini, kalau keuntungan tersebut kita tarik ke dalam negeri, maka itu pajaknya dibebaskan, baik untuk perusahaan maupun atau perorangan. Kalau misalnya orang Indonesia yang punya investasi di luar negeri itu, ketika menghasilkan dia bawa balik ke Indonesia. Nah, itu akan sangat memperbaiki kita punya defisit. Karena kalau uang masuk lebih banyak, tentu diharapkan membawa efek positif. Dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, kalau misalnya dalam konteks kita punya daya saing, memang kelihatannya bisa 2, 3, dan 4 tahun dari sekarang. Karena undang-undangnya baru jadi, tapi tetap tergantung eksekusi daripada pejabat yang di lapangan. Ya. Tapi kalau tentang perpajakan, itu sudah langsung positif. Jadi begitu peraturan turunannya keluar, itu diharapkan sudah bisa langsung positif ke pasar modal. Jadi terlepas daripada pro dan kontra, kami melihat memang Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa berdampak untuk pasar modal Indonesia, terutama dari sisi perpajakan. Nah, kalau di luar perpajakan itu sangat tergantung kepada kemampuan daripada pejabat yang menjalankannya. Demikian pendapat dari kami untuk Undang-Undang Cipta Kerja. Semoga bermanfaat.